Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama kami Syifa Nabila Rami, peserta Lasar Angkatan 31 Gelombang 4 Kelompok 2, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2023 dari Formasi Perawat Rampil di RSAL Dr. Minto Harjo. Kami akan menampilkan penerapan aktualisasi dengan berbasis digital yang berjudul Kepatuhan Pasien dalam Penggunaan Insulin Penyakit Diabetes Mellitus melalui leaflet dan video YouTube di RSAL Dr. Minto Harjo. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme dari glukosa yang disebabkan oleh gangguan sistem tubuh. Sedangkan insulin merupakan hormon yang mengubah gula darah atau dikenal dengan glukosa menjadi energi dan membantu menjaga keseimbangan kadar gula dalam gejala diabetes mellitus. Pertama, kadar gula tinggi dalam urin. Kedua, sering buang air kecil. Tiga, sering merasa haus. Empat, sering merasa lapar. Dan lima, lemas, lesu, dan tidak bertenaga. Lokasi penyuntikan insulin pen bahwasannya dapat kita lihat pada gambar, terdapat tampak depan dan tampak belakang. Tampak depan dapat dilakukan pada sisi perut, dapat dilakukan di depan dan samping paha, sedangkan di belakang dapat dilakukan di atas dan bagian luar lengan, kanan dan kiri, dapat di bagian bokong di kanan atau di kiri, dan dapat di bagian samping paha, bisa dapat dilakukan di kanan atau kiri. Penyuntikan ini dilakukan dapat di berbagai tempat, dan juga selama penyuntikan dianjurkan untuk berpindah-pindah tempat agar tidak terjadinya efek samping pada penyuntikan insulin. Penyimpanan insulin pen. 1. Simpan insulin pen baru yang belum pernah dipakai pada suhu 2-8 derajat Celcius dalam lemari es, tetapi jangan dibekukan di freezer. 2. Simpan insulin pen yang sedang dipakai pada suhu sejuk ruangan yang terlindungi dari sinar matahari 15-20 derajat Celcius. 3. Insulin yang sedang dipakai dapat digunakan sampai 4 minggu atau 1 bulan. 4. Insulin pen tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa. 5. Tutup insulin pen harus terpasang. 6. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Cara penyuntikan insulin. Yang pertama, cuci tangan. Kedua, siapkan insulin pen, jarum, kapas alkohol, dan tempat sampah. Yang ketiga, sebelum digunakan periksa tanggal kadaluarsa, warna, dan kejernihan insulin. Keempat, lepaskan penutup insulin pen. 5. Lepaskan kertas pembungkus dan tutup jarum. Pertama, buka kertas pembungkus dan tutup jarum pen. Kedua, tarik kertas pembungkus. Ketiga, putar jarum insulin ke insulin pen. Keempat, lepaskan penutup luar jarum sehingga jarum tampak. 6. Pastikan insulin siap dan tidak ada udara. Pertama, putar tombol pemilih dosis pada ujung pen. Kedua, tahan insulin dengan jarum mengarah ke atas. Ketiga, 7. Atur dosis sesuai anjuran dokter. 8. Pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntik. 9. Suntikan insulin. Pertama, usapkan kapas alkohol pada bagian yang akan disuntik. Kedua, genggam pen dengan 4 jari, letakkan ibu jari pada tombol dosis. Ketiga, mencubit kulit atau bagian lemak yang akan disuntik menggunakan 2 jari. Keempat, segera suntikan jarum dengan cara tegak lurus atau sudut 90 derajat. Kelima, gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti, atau klep dosis akan kembali pada 0. Selanjutnya, biarkan jarum di tempat suntikan selama 5-10 detik, melepaskan kulit yang dicabut, tarik jarum dan usap dengan kapas alkohol, jangan digosok atau dipijat. 10.
Persiapkan insulin pen untuk penggunaan berikut. 11. Simpan kembali insulin pen. 12. Cuci tangan setelah selesai menggunakan dan rapikan peralatan. Pembuangan sampah limbah pen. 1. Hilangkan etiket yang menempel pada kemasan insulin pen untuk melindungi identitas kesehatan diri. 2. Jarum suntik dibengkokkan sampai tumpul, kemudian masukkan ke dalam wadah tertutup dan aman seperti kaleng kosong dan buang ke tempat sampah. 3. Insulin pen yang sudah habis dipisahkan dengan sampah lainnya lalu buang ke tempat sampah. Efek samping yang tidak diharapkan dari insulin pen. 1. Hipoglikemik atau penurunan kadar gula dalam darah. Kedua, reaksi lokal pada suntikan insulin. Ketiga, adanya edema insulin. Sekian pemberian edukasi tentang peningkatan kepatuhan pasien dalam penggunaan insulin penyakit diabetes mellitus melalui leaflet dan video YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.